Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya saya mereview buah sawit yang besar dan sangat-sangat mantap. Kita zoom ya. Nah, ini perkiraan saya per satu janjangnya 20 kilo ada guys, karena buahnya padat ya, padat dan keliling. Kita lihat, wah ya, padat dan keliling buahnya. Nah, kita hitung coba ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ada 12 ya, ada 12, 13 dengan sebelah kiri, ada 13 janjang dalam satu pohon, dan sudah ada yang siap panen ya. Nih guys, kita bisa lihat sendiri ya, bahkan yang 1 2 3 4 di bagian tengah ini guys, ini sudah bisa dipanen ya. Ya guys, untuk pengambilan gambarnya ini bener-bener wow. Kita zoom ini guys ya. Buahnya bener-bener keliling batang sawit. Oke, coba kita ke sebelahnya guys. Kita coba ke sebelahnya ya. Nah, bisa kita lihat juga guys. Buahnya keliling dan bagus sekali. Oke, kita coba ke sebelah sana untuk kita lakukan pengambilan gambar ya. Buah-buah yang ini udah habis, buah-buah yang bagus, yang besar-besar, biar teman-teman tambah semangat dalam bercocok tanam, dalam bertani. Jadi ini hanya tontonan iseng ya, ngisi waktu-waktu kita saat kosong, tapi bisa sangat bermanfaat. Kita akan coba ambil gambarnya. Ya. Bisa dilihat besarnya buah sawit ini ya. Lepahnya ini butuh proses. Guys, buahnya matang, masak-masak. Besar guys ya. Sawitnya bagus-bagus. Lakukan pemupukan, lakukan penanaman dengan jarak tanam 9 meter ya. Lakukan penanaman bibit sekitar usia 2 tahun. Itu sudah sangat bagus untuk kita lakukan penanamannya. Kalau sekitar 2 tahun
dan pelepah. Guys, coba kita ke bawah lagi ya. Wah, ini dia guys, karena sangat tinggi kita perlu coba zoom sedikit. Wah, bagus-bagus tuh, kita lihat ya, batangnya besar, buahnya keliling, bagus-bagus sekali guys. Nih, dari batang sampai ke atas bagus-bagus dan besar-besar. Coba akan kita lakukan zoom. Kalau untuk pupuknya ya, kalau untuk pupuknya saran saya semua pupuk itu bagus, semua pupuk itu bagus ya. Cuman kalau untuk soal pupuk bersubsidi dan dengan tidak bersubsidi, kalau saya lebih memilih pupuk yang tidak bersubsidi ya. Memang harganya sedikit mahal tapi sesuai untuk kualitasnya ya guys ya. Nah, itu yang tadi kita ambil gambarnya, kita lihat sangat bagus-bagus ya. Jadi baik kita menggunakan urea, NPK atau kisrit ya, yang seperti tepung itu, atau MOP ya, itu bagus. Cuman di daerah saya lebih banyak dijual itu NPK 16 NPK buah sawit yang capak tani itu dengan NPK 1616. Maaf, bukan NPK 1616 ya, tapi Mutiara 1616. Untuk Mutiara 1616 di sini harganya mahal guys, sudah sekitar 700.000 satu karung dengan berat sekitar 50 kg. Untuk pupuk urea sendiri berat 50 gram, harganya di sini masih sekitar 250.000. Untuk NPK juga berkisaran sekitar 200.000 ya. Jadi untuk batang, daun dan pelepah serta akar kita menggunakan NPK ya. Kita menggunakan NPK yang apa namanya? NPK yang hitam itu, yang seperti kerikil itu ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga urea. Urea itu untuk batang serta daun, juga pelepahnya ya, serta untuk menumbuhkan akar-akar baru ya, seperti ini. Jadi setelah kita pupuk biasanya akan tumbuh akar-akar baru. Ini sangat penting, ini adalah akar-akar baru. Jadi untuk pembaharuan ya, untuk pembaharuan akar-akar lama biasanya kalau yang gantung seperti ini kebanyakan mati ya. Jadi akar-akar yang baru seperti ini sangat penting agar batang sawit, pohon sawit ini mengalami regenerasi atau pembaharuan ya. Pembaharuan dalam arti pembaharuan itu bukan perubahan, tapi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Misalkan di daerah Anda misalkan sering seperti ini ya. Nah, ini air ini warna hitam dan tentu sangat banyak sekali zat asamnya. Ini ketika nanti air kering, boleh kita pupuk menggunakan kisrit atau dolomit yang seperti tepung itu, yang seperti tepung warna putih ya. Nah, itu boleh. Untuk apa? Untuk menghilangkan zat asam di dalam tanah, setidak-tidaknya mengurangi zat asam di dalam tanah agar sawit tidak menguning ya. Nah, sementara untuk pelindungan buahnya ya, agar ibaratnya jauh dari hama, agar bagus jadinya, itu menggunakan pupuk apa ya, di sini saya agak sedikit lupa namanya. Dia warnanya itu putih bercampur kebiru-biruan ya. Apa saya lupa namanya tuh.
tapi bukan kapur. Kalau nggak salah dolomit ya, kalau nggak salah dolomit tadi. Dolomit dia seperti micin, jadi kita hanya perlu satu batang sawit ini takarannya 1 sendok makan aja ya. Kita boleh takar pakai 1 sendok makan. Itu gunanya untuk pembukaan pelepah. Pelepah jadi renyah, buka, dan tapi kalau pakai pupuk itu dolomit itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Kadang-kadang pelepahnya jadi gampang patah ya. Belum kita waktunya panen pelepahnya banyak patah. Ada dia pupuknya seperti micin bercampur warna kebiru-biruan seperti deterjen seperti itu ya. Kalau nggak salah dolomit saya agak lupa, soalnya pupuk itu jarang ada di sini. Biasanya seandainya ada pun kita berbagi dengan petani lain. Biasa saya hanya menggunakan takaran menggunakan ember seberat 7 kilo itu udah cukup. Karena pakai sendok aja nggak usah terlalu banyak. Nah, itu untuk pemupukannya. Kemudian untuk lakukan penyemprotan ya guys. Untuk rumput-rumput seperti ini saya menggunakan merek racun jenis Roundup atau apa namanya Clean Up ya. Roundup, Clean Up, dan Gempur. Untuk Roundup sendiri di sini 1 can ya 20 liter itu harganya hampir 3 juta. Sementara untuk Gempur yang agak mirip-mirip dengan Roundup itu harganya sekitar 2.500.000, yaitu yang Gempur merek biasa. Nah, kalau untuk penyemprotan Roundup itu saya gunakan untuk rumput ya. Dia memang matinya perlahan-pelan, tapi untuk tumbuh kembali juga lama. Nah, sementara kalau kita menggunakan Gramaxon ya, memang cepat ya. Misalkan anak kayu seperti ini, ketika kita semprot itu hanya butuh waktu sekitar 8 sampai 12 jam biasanya udah kelihatan, udah mulai gosong ya dedaunannya bahkan batangnya. Cuman cepat mati juga tepat tumbuh kalau kita menggunakan sejenis Gramaxon. Ya guys ya. Nah, itu. Oke, sampai saya bahas ke alat dodos dan egrek. Dodos dan egrek yang kami pakai di sini jenis banyak orang memakainya ya. Teman-teman petani yang lain memakainya itu jenis King Koya ya. Ada lambang titik 3-nya. Kenapa? Itu enak ya, tajam. Diasahnya mudah dan tajam. Mungkin teman-teman ada merek lain ya. Kalau saya di sini pakai merek King Koya. Saya belum bisa mencontohkan untuk egrek dan dodosnya karena saya sedang di lahan ya, nggak bawa peralatan tersebut. Nah, itu. Kalau untuk gagang egreknya kami beli gagang egrek merek apa itu lupa. Yang jelas dia warnanya agak kecoklat-coklatan. Harganya di sini yang untuk sekitar 8 meter sambung 2 jadi 16 meter itu harganya 2.400.000. Itu produkan dari Malaysia ya. Dia memang agak sedikit lentur tapi tidak gampang patah. Jadi ketika kita tidak sengaja tertimpa buah yang besar pun dia biasanya hanya bermain-main ya, tapi tidak patah. Nah, itu kelebihannya. Maka sesuai dengan harganya ya. Oke guys ya. Nanti saya bisa jelaskan untuk takaran pupuknya sedemikian mungkin, lebih banyak lebih baik. Cuman ya setidak-tidaknya satu pohon ini kalau pohon udah besar seperti ini untuk pupuknya kita kasih sekitar 5 kilo. Itu untuk urea, NPK buah atau MOP ya. Nah, itu kita kelilingkan. Sebenarnya kita letakkan di sebelah sini pun tidak masalah, cuman untuk pemerataan kita kelilingkan batang ya. Dari batang untuk pemupukan juga jangan terlalu dekat ya, sekitar jarak 2 langkah dari batang. Jadi sekitar di sini ya, dikelilingkan ini. Nah, kita kelilingkan sekitar 5 kilo itu udah maksimal ya, maksimal. Biasanya 3 kilo aja udah cukup. Jadi ya biasakan gunakan 3 kilo itu udah cukup. Nah, pupuk jangan berpikir bahwa sawit ini ketika kita pupuk dengan dosis banyak tinggi justru akan cepat besar, tidak. Justru sawit ini pohon yang berserat ya, banyak kandungan air. Ketika kita terlalu banyak memberikannya pupuk ya, maaf bukan masalah banyak pupuk atau tidaknya, tapi misalnya kita melakukan pemupukan tidak sesuai aturan, tidak pakai dosis. Misalkan hari ini kita pupuk hari ini kita pupuk 5 kilo, minggu depan kita hantam lagi pupuk lagi 5 kilo, minggu depan kita pupuk lagi 5 kilo. Apa yang terjadi? Pohon itu kadang-kadang dengan sendirinya mati tanpa sebab.
Dan juga efeknya ketika kita lambat memberi pemupukan, maka pelepah itu akan menguning, keras, buah akan jarang keluar. Kebanyakan daun itu seperti gosong ya, seperti layu. Nah itu karena mungkin karena terbiasa gimana ya, terbiasa dipupuk, tidak dipupuk itu efeknya sangat jahat. Jadi lebih baik kita kasih dosis yang secukupnya saja, sekitar 3 kilo satu pohon, tapi rutin. Dalam arti rutin di sini kami lakukan terkadang kalau pupuk lagi mudah itu 6 bulan sekali, tapi kalau pupuk lagi sulit ya kami bikin setahun sekali. Itu untuk proses pemupukannya guys ya. Itu untuk proses pemupukannya. Dan untuk pemupukannya kami menggunakan keranjang ya, keranjang yang dibuat dari drum seperti yang biasa saya pernah posting itu. Kita aduk di situ sekalian ya. Itu bisa sekali angkut 100 bahkan 200 kilo. Kita aduk di sebelah kiri kanan drum yang terbuat dari drum plastik ya. Nah, itu enak. Jadi tinggal motornya maju sedikit kita lemparkan ya. Motornya maju sedikit. Jadi sambil kita naikin. Jadi tidak terlalu sengsara ya. Tidak terlalu sengsara dalam bahasanya. Kita tidak harus membincing pupuk atau bagaimana. Nah, maksud saya seperti itu. Tidak terlalu sengsara. Jadi kita bertani tapi kita memanfaatkan juga cara-cara yang sekiranya mempermudah, jangan mempersulit. Jadi saat kita bertani tambah semangat. Nah, tidak berpikir bahwa jadi petani sawit itu sulit ya. Jadi itu harus sedikit milenial.